Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi saya membuat video tutorial dengan mengangkat tema kali ini adalah cara menginstal operating system Windows XP di VMware. Saya tidak perlu jelaskan lagi ya apa itu VMware. Saya anggap teman-teman sudah mengerti dan sudah paham fungsinya. Juga saya anggap teman-teman sudah menginstal VMware di komputer masing-masing. Jadi kita skip saja dua bahasan itu dan kita akan langsung saja dalam pembahasan cara menginstal operating systemnya, yaitu dalam tutorial kali ini adalah menginstal Microsoft Windows XP Professional, karena ada beberapa jenis Windows XP ya, seperti Microsoft XP Home gitu ya. Tapi kali ini kita bahaskan pada tipe yang profesional. Oke, pertama bisa dilihat di sini bahwa ini saya sudah berhasil menginstal dua buah operating system di VMware, yaitu Microsoft Windows XP Professional dan Microsoft Windows 7 X64 untuk 64 bit ya. Jadi kalau ini ada 32 bit dan 64 bit. Jadi ini sudah terbukti bisa terinstall. Nah, kali ini saya akan men-share bagaimana cara menginstal Microsoft Windows XP Professional. Oke, pertama yang perlu dipersiapkan tentu saja selain program VMware yang sudah terinstall, juga harus memiliki file Microsoft Windows XP Professionalnya dalam bentuk file .iso gitu ya. Silakan teman-teman cari sendiri di Google atau bisa membuatnya sendiri dari CD atau DVD yang sudah teman-teman beli. Jika sudah memiliki file ISO, kita mulai dengan cara membuatnya, yaitu dari menu file lalu new virtual machine ya, dari sini ya, atau CTRLN shortcutnya, klik. Lalu di sini ada dua pilihan, typical atau recommended dan custom atau advanced. Kalau tidak paham bedanya keduanya, langsung saja pilih typical lalu klik next. Nah, di sini ada tiga pilihan, install dari mana, dari CD, file install file .iso nya ada di CD atau DVD, lalu di sini ada di komputer, tapi kita akan menginstalnya nanti. Jadi kita fokuskan untuk melakukan setting VMware-nya terlebih dahulu. Jadi untuk urusan install ini kita bisa belakangan. Jadi pilih ini saja dulu. I will install the operating system later. Klik next. Nah, di sini bisa dipilih base operating systemnya mau apa. Karena kita kali ini akan menginstal Microsoft Windows, tentu saja kita pilih Microsoft Windows. Nah, versionnya apa? Nah, sekarang kita pilih di sini. Versionnya ada banyak sekali ya, bisa dilihat di sini. Lalu kita pilih sesuai dengan yang akan kita buat, yaitu Microsoft Windows XP Professional. Nah, kalau teman-teman memiliki file yang 64 bit, pilih yang sini ya, X64 Edition. Klik Microsoft Windows XP Professional. Kalau sudah, klik next. Nah, di sini bisa diberi nama. Ini virtual machine name-nya nanti akan muncul di sini seperti ini. Microsoft XP Professional, Windows Professional. Seperti ini nanti yang akan muncul. Bisa diganti sendiri, terserah, tapi saya tetap sesuai dengan defaultnya. Lalu location ini tempat menyimpan file installernya nanti mau di mana. Jadi pastikan bahwa drive yang akan teman-teman simpan file installer dari VMware ini memiliki space yang cukup ya. Jadi kalau nanti ada pilihan berapa gigabyte kita akan alokasikan. Biasanya kalau Microsoft Windows XP itu butuh 40 gigabyte. Jadi pastikan drive yang akan dilakukan penyimpanan itu sudah memiliki space kosong ya, minimal 60 GB lah. Jadi harus di atas 40 GB sisanya ya di sini. Dan saya akan pilih lokasinya karena yang masih kosong di sini ada di hard disk eksternal ya. Kalau saya, mungkin teman-teman di C-nya atau di drive D-nya masih kosong ya, silakan saja dipilih di situ. Saya pilih My Computer. Ini ada data nih hard disk eksternal saya karena masih cukup leluasa. Nah, sini masih ada 124 GB, jadi masih cukup untuk dilakukan instalasi di sini. Nah, lalu dipilih folder mana. Tapi kalau saya akan membuat folder baru, misalkan di sini saya beri nama VMware
XP Pro ya di sini. Terserah teman-teman mau membuatnya seperti apa. Lalu klik OK. Jika sudah ditetapkan nama virtual mesinnya, lalu locationnya, lalu klik next. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini adalah alokasi harddisk yang akan diberikan kepada installer Microsoft Windows XP di harddisk teman-teman. Jadi silakan diisi berapapun nilainya, tapi di sini direkomendasikan minimal 40 GB. Hanya saja ada batas toleransi, mungkin bisa diberikan 10 GB, 20 GB terserah ya. Itu masih toleransi, masih cukup. Kalau hanya ingin menginstal OS-nya saja, sistemnya saja, tidak perlu membutuhkan harddisk besar ya. 10 GB sudah cukup sebenarnya gitu ya. Jadi kita oke lah, kita ambil defaultnya saja 40 GB. Nah, lalu di sini ada pilihan store filter disk as a single file atau split into multiple files. Jadi kalau saya pilih yang single file biar tidak repot. Jadi, pilih yang single file lalu klik next. Nah, di sini sudah selesai sebenarnya, sudah selesai. Nah, tapi kita bisa cek dulu customer hardware-nya di sini mau seperti apa. Ya, tapi ini nanti bisa kita edit. Oke, sebaiknya klik finish. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul untuk settingan VMware untuk Microsoft Windows XP Professional di sini. Oke, nah sekarang adalah tahap yang paling penting untuk melakukan instalasi sistem OS-nya. Ya, di sini klik dulu, klik edit virtual machine setting. Nah, lalu kita pilih ke CD DVD IDE. Nah, di sini adalah tempat untuk memilih di mana letak file ISO Microsoft Windows XP Anda. Nah, saya klik use ISO image file, lalu klik browse. Nah, di sini lalu dipilih di mana tempat-tempat melakukan penyimpanan. Nah, misalkan software, sistem operasi. Nah, di sini beberapa koleksi file Microsoft Windows saya. Bisa dilihat ya, ini filenya ISO semua .iso yang sudah dikompres ke dalam .iso. Nah, lalu saya akan pilih Microsoft XP Professional SP3 Nov 2013.iso. .iso ya, di sini .iso. Jangan sampai salah. Klik OK. Lalu selesaikan OK. Sudah seperti itu. Lalu dijalankan untuk melakukan instalasi filenya. Klik power on this virtual machine atau klik tombol icon play di sini ya. Sama saja antara ini atau ini. Sama saja. Klik OK. Nah, di sini sudah mulai instalasinya berjalan ya. Nah, seperti teman-teman lihat ini sudah berhasil install. Nah, ini membutuhkan beberapa waktu, agak lama kalau Microsoft Windows XP ya diinstal. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, unpartitioned space ada 40 GB ya, 40.955 MB. Ini artinya 40 GB seperti sesuai yang kita pilih tadi ya, settingannya tadi. Oke. Lalu diklik create partition C. Nah, ini mau di split atau tidak untuk drive Windows-nya. Misalkan mau di split dibagi dua, misalkan saya kasih 20.000 di sini misalkan. Jadi 20.000 untuk sistem, 20.000 untuk data. Klik enter kalau sudah. Nah, di sini jelas sudah ada dua partisi. Yang satu partisi sudah terpartisi yaitu 20 GB dan yang satu belum terpartisi. Jika untuk yang belum terpartisi ini kita akan buat juga partitionnya, create partitionnya. Klik C lagi. Masukkan angka penuh, langsung saja di enter. Nah, jika sudah bisa lihat di sini. Nah, ini partition space biarin saja, jangan diapa-apain, biarin saja. Seperti itu. Jika sudah, ini langsung saya diinstal. Mau diletakkan di mana? Oke, biasanya C kan ya. Jadi untuk sistemnya adanya di C. Jadi seperti ini. C kalau sudah dipilih drive C-nya lalu diklik ditekan di keyboard enter. Di enter. Nah, lalu pilih format the partition using the NTFS file system quick, yang paling atas saja biar lebih cepat. Kalau yang ini agak lama ya. Dan pastikan yang dipilih adalah NTFS untuk sistem, bukan FAT ya. Diklik enter.
bisa ditunggu beberapa saat untuk melakukan format. Oke, sudah selesai formatnya. Sekarang melakukan pengecekan drive C. Nah, ini melakukan copy file, jadi file-file sistem semua di copy dari file ISO tadi ke dalam drive C untuk mempersiapkan instalasi Microsoft Windows-nya. Oke, sudah selesai copy filenya. Kita lanjut ke restart komputer, akan mulai proses instalasi. Nah, sudah muncul ya tombol logo Microsoft Windows XP-nya, loading bar-nya sudah muncul. Artinya menandakan sistem siap diinstal. Nah, ini sudah masuk ke menu instalasi, sedang melakukan installing Windows. Ini sudah masuk proses instalasi, kurang lebih 37 menit lagi akan melakukan installing devices. Oke, nah kalau sudah muncul seperti ini bisa diklik untuk customize atau pilih saja, terserah teman-teman mau setting seperti apa. Klik detailnya seperti apa, ini keyboardnya, pengaturan keyboard, atau jika ingin cepat langsung aja klik next. Kalau sudah, nah di sini isi nama komputer, nama ini pemilik. Klik saya, misalkan saya di sini contohnya Ryanet, oleh organisasinya saja apa ya, saya pilih Ryanet juga. Klik next, nama komputernya bisa di skip, misalkan Anda mau diganti misalkan Ryanet juga, Ryanet, klik next. Nah, ini untuk pengaturan waktunya, misalkan kita di Indonesia, di Jakarta misalkan ya, pilih GMT +7 Bangkok Hanoi Jakarta, lalu klik next. Sudah, lanjut ke instalasi Windows XP nya. Oke, jika sudah masuk ke sini ke bagian workgroup or computer domain, dipilih nama domain komputernya untuk jaringan LAN-nya, yaitu misalkan sini saya tulis saja Ryanet misalkan ya, Ryanet. Teman-teman bisa ganti atau tetap menggunakan workgroup gitu ya, misalkan next. Masuk ke proses copying files, akan ditunggu ini menyelesaikan instalasinya, completing installation. Oke, jika sudah muncul seperti ini display setting, artinya instalasi akan segera selesai. Klik OK saja. Nah, seperti ini, OK lagi. Sedang menyesuaikan resolusi. Sudah muncul layar booting. Ini tahap terakhir dari instalasi Microsoft Windows XP. Nah, sudah muncul layar startnya. Nah, seperti ini, welcome to Microsoft Windows. Jadi sudah selesai installnya. Klik next. Nah, sini mau diaktifkan automatic update atau tidak, saya pilih not right now. Klik next, lalu skip. No, not as this time untuk register Microsoft. Next. Nah, sini bisa dimasukkan username-nya, saya pilih masukkan Ryanet. Klik finish kalau sudah.
seperti itu. Nah, sini sudah muncul layar welcome screen dengan lagu opening startupnya. Nah, sudah terinstall ya, sudah terinstall dengan sangat baik. Dan langkah terakhir dari instalasi ini adalah klik tombol di sini, I finish installing. Klik, ini akan menginstal tool VMware. Jadi untuk menjalankan fungsi VMware secara baik, ini memerlukan installing tool VMware. Saya akan mendisable dulu untuk update-nya supaya tidak mengganggu. Di sini akan saya disable. Ini alert notify-nya supaya tidak berisik. Oke, nah, sudah sini saya akan mau option, akan saya matikan automatic update. Nah, sudah selesai. Nah, langkah terakhir adalah saya bilang tadi, menginstal VMware tool. Jadi klik ke sini, ke menu VM, lalu install VMware tool. Ya, tentu dalam tab yang terpilih, yang terinstall, dan dalam kondisi standby di sini klik install. Nah, sini make sure you're logged into guest operating system. Nah, sini sudah mulai berjalan VMware toolnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai muncul. Klik next, lalu tipikal saja pilih next, lalu install. Sudah menginstal driver printer, menginstal VMCI driver. Jadi ini VMware tool, ini adalah driver yang diperlukan untuk menjalankan fungsi VMware secara total ya, secara baik. Tanpa VMware tool ini akan banyak terkendala nanti ketika menjalankan fungsi Windows maupun fungsi VMware ya. Oke, kalau sudah selesai klik finish, di restart, yes. Oke. Nah, sudah masuk loading screen untuk Microsoft Windows XP. Nah, sudah muncul Microsoft Windows starting up, welcome screen. Sudah masuk ke layar desktop. Ini untuk display settingnya, nanti bisa disesuaikan. Take a tour, silang saja. Oke, sudah seperti itu. Sudah selesai untuk install Microsoft Windows XP Professional di VMware. Dan sini ada icon VMware tool. Untuk menyesuaikan layarnya, klik properties, klik kanan properties, setting. Nah, pilih layarnya sesuai monitor Anda. Saya memilih 1366 kali 768. Apply, yes, oke. Kita lihat dalam full screen-nya. Nah, seperti ini. Jadi sudah selesai proses instalasi Microsoft Windows XP Professional menggunakan VMware. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.